Kalian mau cari smartphone terbaik dari Xiaomi? Ya udah tinggal beli aja Xiaomi 15 Ultra. Sederhana kan? Saya Deddy Irfan, Jagat TV. Lanjut nggak? Lanjut ya aja. Bercanda ya. Kalau kalian nonton ini tentunya kalian tertarik untuk tahu sehebat apa sih sebetulnya smartphone terbaiknya Xiaomi yang satu ini. Dan salah satu indikator bahwa ini luar biasa sebetulnya adalah kami naikin videonya telat. Salah satu alasannya kenapa kami telat karena nguliknya lumayan lama ya. Yang jelas apa yang ditawarkan di smartphone ini udah sesuai dengan namanya lah, Ultra ya. Jadi segala kelebihannya harusnya udah mentok rata kanan, seenggaknya dari sisi Xiaomi ya. SoC-nya pakai Snapdragon 8 Elite ya, langsung SoC terkencang Qualcomm saat ini. Kemudian dia pakai Leica Quad Camera System, jadi sudah yang kerja sama dengan Leica tentunya ya, udah pasti ya. Telefotonya 200 megapiksel ya, telefotonya di 4,3 kali itu 200 megapiksel, luar biasa. Kemudian kalau dipadukan dengan sensor kamera utamanya yang 1 inci, nah itu udah susah tuh nyarinya tuh. Susah tuh nyari HP yang punya dua-duanya itu susah ya. Kamera utama 1 inci ada ya. Tele 200 megapiksel ada, digabung nggak ada. Kemudian dia dilengkapi juga dengan ini dari tadi kalau bentuknya rasanya aneh ya. Ini pakai digital photography kit spesial. Jadi kesannya seperti kamera, kalau profesional sih enggak juga kali ya. Kamera serius lah, kamera beneran gitu, kayak kamera beneran ya. Lalu layarnya AMOLED 120 Hz, baterai 5410 mAh dengan daya tahan baterai yang luar biasa. Ya, jangan komplain kenapa enggak dapat 6000. Saya juga enggak tahu kenapa yang di channel dapat 6000 sini dapat 5410. Apakah itu memang karena perbedaan atau karena klaim-klaimannya aja beda? Fitur AI juga ada banyak di sini dan ada banyak kelebihan lain yang menurut kami membuat harga yang ditawarkan itu rasanya murah. Murah, iya, jangan baper, ya. Murah ini untuk apa yang ditawarkan. Nah, biar paham kenapa kami bilang ini murah, ya. Simak dulu review kita kali ini. Oke, Xiaomi 15 Ultra akhirnya datang ke Indonesia dan terima kasih Xiaomi yang mendengarkan teriakan jeritan keluhan kami tahun lalu di tahun 2024 ya, kenapa Ultranya nggak datang. Nih, datang nih Ultranya nih. Siapa yang kemarin minta Ultra beli nih? Udah beli, gak usah nonton terusin, beli aja langsung, check out ya. Gitu. Ya, terakhir versi Ultra resmi Indonesia itu tahun berapa ya? Itu Xiaomi, bukan Xiaomi, Mi 11 Ultra ya. Masih pakai Mi itu tahun 2021 lagi pandeminya itu ya, 4 tahun yang lalu tuh. Gue inget tuh, gue ngetesnya tuh nongkrong di rumah gitu. Masih di rumah aja waktu itu ya. Ya, versi Ultra memang ditujukan untuk jadi smartphone dengan teknologi tertingginya Xiaomi, terutama kalau bicara dari sisi kameranya ya. Nah, melihat harganya yang satu ini memang bukan untuk semua kalangan, memang karena harganya. Tapi kami harus ingatkan, jangan hanya karena harganya kalian jadi tidak mempelajari kemampuannya. Kami kan nggak nyuruh kalian beli, kecuali yang kemarin minta 14 Ultra. Kami bilang, beli nih, ayo beli, datang nih 15 Ultranya nih ya. Yang minta 14 Ultra kemarin, nah datang nih, datang aja kabur loh. Dan yang bisa diperhatikan, kehebatan dari smartphone yang satu ini adalah dia langsung sold out kemarin ya. Padahal varian 1 teranya itu hampir 20 juta. Ya 20 juta lah Chris. Kurang dikit banget ya, 19.999 ya. Gitu. Sepertinya para sultan sudah banyak yang tertarik pakai Xiaomi versi atas. Oke, kita bahas dulu dari isi paket penjualannya. Di sini ada unitnya, lalu ada screen protector sudah terpasang dan ada charger 90 watt. Jadi, ada chargernya. Ya pasti ada lah, kalau Xiaomi emang gak ada chargernya. Ya. Poco pernah gak ada charger. Lalu dia pakai kabel USB-C ada di sini juga ya, ada case-nya ya, bukan case yang ini, case bawaannya ya, ada juga di situ ya. Lalu ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Jadi selama masa pre-order yang kemungkinan besar kalau kalian nontonnya telat ya, udah lewat masa pre-ordernya ya, itu pembeli akan mendapatkan Photography Kit Legend Edition senilai 1,9 jutaan. Mahal juga ya, 1,9 jutaan ya. Itu dipaketin bareng sama HP-nya. Ini merupakan case yang dipadukan dengan grip ekstra yang membuat tampilannya jadi seperti kamera beneran tadi ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Saya akan bahas lebih lanjut. Oke, dari desain.
Desainnya cukup sederhana. Unit yang kita dapatkan ini yang hitam polos dan sedikit sentuhan merah-merah di ring kameranya. Ini warna paling aman untuk mayoritas konsumen. Warna putihnya juga nggak kalah keren sih menurut kami. Tapi hero colornya itu adalah yang silver chrome. Yang nggak tahu kenapa kita pegangnya yang ini, bukan yang silver chrome. Modul kameranya ini berukuran besar dan tebal, tapi dari sisi penggunaannya masih berfungsi sebagai sandaran jari ya. Ya lumayan lah ya, sekaligus membuat bodinya nggak goyang saat penggunaan di atas meja seperti ini. Ya, untuk dimensi tinggi 161,3 mm, lebar 75,3 mm dengan ketebalan 9,35 mm, tidak tipis dan bobotnya di 226 gram ya. Jadi ini sama seperti smartphone flagship pada umumnya. Wajar ya kalau bodinya besar dan agak berat. Tapi Xiaomi mencoba mengurangi bobotnya loh sebetulnya ya dengan menggunakan back cover polikarbonat. Mungkin kalau pakai kaca ini bisa lebih berat lagi daripada yang satu ini. Dan kalian pasti banyak yang protes juga ya. Buset, flagship kok pakai back cover polikarbonat? Tenang aja. Feel-nya pada saat digenggam tetap premium, frame juga tetap metal. Polikarbonat juga bukan berarti buruk ya. Tinggal pinter-pinternya perusahaan aja membuatnya sebagus apa. Rasanya masih tetap premium kok. Lagian nih ya, kalau jatuh, kalau entah kenapa kalian nggak pakai casing terus dia jatuh. Kalau yang kaca sih kemungkinannya sih pecah. Kalau ini ya paling-paling ada baret-baret tipis-tipis. Oke, bodinya udah pakai IP rating di IP68, tidak ada IP69 ya. Xiaomi belum ikut-ikutan ke IP69, tapi IP68 udah cukup ya. Paling nggak bisa lolos uji tenggelam dalam air bersih 1 meter selama setengah jam ya. Jadi kalau nggak sengaja kecebur itu masih bisa aman-aman aja. Tapi jangan diajak berenang ya, dan jangan diajak snorkeling dalam air laut tanpa pelengkap tambahan ya. Di kanan kita lihat di sini ada tombol power, tombol volume up and down, lalu atasnya kosong, di kiri juga kosong. Kayaknya mikrofonnya taruh tempat lain ya di modul kamera kayaknya ya. Lalu di bawah ada SIM tray dual SIM dan tidak ada slot micro SD. Wajar banget. Di sebelah slot SIM ini ada mikrofon, ada USB-C dan grill speaker stereo bagian bawah. Speakernya stereo ya. Pasangannya itu ada di earpiece. Nah, menurut kami kualitas speakernya ini salah satu yang luar biasa. Suaranya bisa menggelegar, luar biasa lantang dan detailnya tergolong baik. Suaranya nggak cempreng, bass juga masih lumayan terdengar baik dan overall rapih suaranya. Beralih ke depan, ini adalah layar Crystal Res 120Hz AMOLED 6,73 inci, resolusinya WQHD+. Iya, apa itu FHD+? Ini WQHD+, 3200 x 1440 pixel. Dilindungi dengan kaca Xiaomi Shield Glass 2.0. Jangan nanya ya Gorilla Glass berapa, bukan, ini Xiaomi Shield Glass 2.0. Jadi untuk layarnya Xiaomi mengembangkan teknologi kaca sendiri ya, bukan ngambil dari tempat lain. Untuk brightness diklaim di 3200 nits untuk peak brightness, jadi puncak brightnessnya. Kalau kita uji ya maksimum brightnessnya di dalam ruangan itu 625 nits. Ini tinggi loh sebenarnya dalam ruangan ya. Nah di dalam setting layar itu ada sunlight mode. Kita coba ya, brightnessnya bisa naik ke 840 nits. Nah kalau kita pakai untuk simulasi outdoor di luar ruangan, brightnessnya bisa mencapai kisaran 1040 nits. Ini sudah sangat terang, sudah sangat bagus banget untuk dipakai di bawah terik sinar matahari. Ya kalau 3200 itu cuma biasanya titik kecil di konten HDR yang putih gitu. Nah, itu nyampe itu 3200 nits. Tapi ngukurnya agak sulit jadinya. Nah, untuk warna layar di sini ada berbagai mode warna ya. Ada mode original Pro, ada Vivid, Saturated dan Advanced setting untuk pengaturan manual. Menurut kami 3 setting utama udah cukup ya untuk mayoritas pengguna. Original Color Pro itu cocok untuk edit konten karena color gamut coveragenya itu dan volumenya itu sudah diarahkan ke 100% sRGB. Nah, cocok banget nih. Kalau mau yang gonjreng, lebih asik buat nonton film atau main game bisa pasang di Vivid aja. Ini lebih diarahkan ke 100% DCI P3. Atau kalau mau tahu detail color gamutnya nih, lihat nih di tabel ini dah. Udah lengkap semua ya hasil pengujian color gamutnya. Oke lanjut, untuk refresh rate-nya up to 120 Hz, jadi adaptif dari 1 sampai 120. Tentunya ada fitur always on display yang bisa diatur, bisa 10 detikan, bisa dijadwalkan atau selalu menyala. Dengan bonus ada mode smart. Untuk touch sampling rate-nya diklaim up to 300 Hz dan layar sendiri memang udah cukup responsif ya untuk berbagai kegiatan ya. Nggak ada delay-delay mengganggu, mau tap-tap, mau swipe-swipe aman ya. Untuk layar sentuhnya ini juga udah support sampai 10 jari sekaligus. Ini biasanya berguna buat kalian yang mau main game rhythm. Lanjut kita bahas bezel layarnya, dan ini sudah terhitung sangat tipis dan tergolong simetris untuk seluruh sisinya. Chris tidak komplain. Layarnya ini punya lengkungan sedikit di keempat sisinya, istilahnya adalah quad curved ya. Ini membuat pengalaman swipe gesture navigation jadi lebih nyaman. Nah di layar ini juga ada in-display fingerprint scanner yang sekarang udah pakai teknologi ultrasonic. Akhirnya ini upgrade yang kita tunggu-tunggu sejak lama ya. Ya kalau kayak begini kan lebih akurat, dan kalau jempol kita lagi agak basah-basah dikit tuh masih aman. Abis cuci tangan tuh masih bisa kedetek gitu, nggak ada masalah karena pakai ultrasonic. Lanjut kita ke bagian atas layarnya. Ini ada earpiece untuk telepon dan ada kamera selfie 32 megapiksel, bukannya f2.0, fix
fokus. Untuk video recordingnya sampai 4K 60 fps ya. Sayang banget ini belum autofocus nih. Harusnya nih Ultra tuh jangan nanggung-nanggung ya. Tapi sih sebetulnya kami melihat ke arah tim Xiaomi itu tidak memandang kamera selfie sepenting itu kayaknya ya. Padahal kompetitornya itu sudah menjadikan kamera selfie autofocus sebagai sebuah standar flagship. Semoga produk generasi berikutnya bisa dikasih ya. Ya karena kan selfie itu bisa buat cari duit ya. Buat live TikTok misalnya. Bisa mencari duit ya. Sangat berguna sekali kamera selfie itu. Bukan cuma buat foto-foto alay doang, bukan. Nah, beralih ke sisi belakangnya. Di sini ada modul Leica Quad Camera System. Saya tahu banyak yang suruh saya nyebut Leica, bukan Leica ya. Plus satu LED flash yang dilindungi dengan lapisan kaca Corning Gorilla Glass 7i. Pakai juga dia. Kenapa dia nggak pakai punya dia sendiri ya di sini? Ya anyway, mungkin karena ada alasan tertentu atau karena mungkin ini lapisan yang ada di depan kamera jadi butuh yang lebih hebat lagi ya. Nah, semua kameranya beresolusi tinggi dan yang tertinggi ada di kamera telefoto 4,3 kalinya tadi yang resolusinya 200 megapiksel. Keempat kameranya ini semua autofocus ya. Perekaman video bisa nyampe 8K 30 fps, 4K 60 juga ada, bahkan ada dua kamera yang bisa 4K 120 fps. Intinya buat kami ya, secara hardware ini adalah setup kamera flagship paling ideal, paling mantap. Nah, masalah hasil pengujiannya nanti kita lihat, kita bahas. Bareng sama Chris nanti bahasnya ya. Oke, untuk spesifikasi internalnya, dia SoC pakai Snapdragon 8 Elite udah pasti ya. RAM 16GB, LPDDR5X bagus. Jangan pakai yang 12 ya, 16 ya. Kalau perlu 24 sekalian biar kayak ROG itu sekalian. Tapi ya 16 udah oke banget lah. Storage-nya pakai 512GB UFS 4.1 untuk yang kami uji ya. Ya, Xiaomi mengklaim storage-nya udah 4.1 dan ini lebih baru dibandingkan 4.0 di flagship lainnya. Nah, kalau butuh yang 1 tera ada varian 1 tera ya. Nah, untuk baterai 5410 mAh ini penting untuk dicatat karena versi Indonesianya itu beda dengan versi China. Ya, versi global tentunya beda dari versi China. Globalnya 5410 mAh, versi China-nya di 6000 mAh. Jangan ada komplain, mungkin kalau dipasang 6000 jadi lebih berat, nggak tahu juga ya. Nah, untuk charging dia pakai 90 watt. Lalu untuk wireless charging itu support 80 watt wireless hypercharge. Dia udah support Quick Charge 3 Plus dengan protokol PD juga disupport sama dia ya. Nah, kalau di charge pakai charger yang PD atau yang power delivery ya, charger yang umum gitu ya, dia terlihat bisa charging sampai kisaran 25an watt gitu. Lumayan lah, lumayan. Oke, untuk cooling system dia pakai 3D dual channel ice loop system ya. Nanti kita lihat kemampuannya seperti apa. Lalu untuk sensor lengkap. Sudah seperti smartphone flagship yang lainnya yang udah kelas atas ya. Nggak ada sensor esensial yang dipangkas di sini. Untuk OS dia pakai Xiaomi HyperOS versi 2 berbasis Android 15. Untuk update-nya Xiaomi menjanjikan 4 kali Android update dan 5 tahun security update. Sudah cukup panjang ya. Nggak usah minta 6-7 itu udah kepanjangan kayaknya sih. 4 kali plus 5 udah oke lah ya. Untuk fitur AI-nya tentunya banyak di sini ya. Ada Google Gemini ya, seperti semuanya. Circle to Search udah ada, AI Notes, AI Gallery, AI Recorder, AI Subtitle dan AI Interpreter ada semua di sini. Untuk urusan iklan, nah ini menarik untuk dibahas ya. Untuk iklan seperti full screen banner yang umumnya ada di smartphone Xiaomi kelas menengah bawah, nggak ada. Tidak ada di sini ya. Tapi memang aplikasi bawaan Xiaomi seperti Get Apps atau bahkan browser bawaan itu kadang-kadang memberikan iklan dalam bentuk notifikasi seperti ini nih. Ya, iklannya macam-macam, agak random dan perlu diingat setiap pengguna bisa dapat iklan yang berbeda. Tapi untungnya sejauh ini kita belum nemu iklan aplikasi yang aneh-aneh sih ya di sini ya. Nah di sini kami nggak tahu untuk pengguna lain ya. Semoga aja nggak sampai muncul iklan judol atau pinjol gitu ya. Semoga nggak ada ya. Itu kan disaring ya. Kemarin kan udah ada masalahnya tuh. Kalau sekarang harusnya udah bersih. Nah, jadi apakah kita bisa bilang bahwa ini sepenuhnya bersih dari iklan? Setidaknya di unit kami jawabannya adalah tidak ya. Tapi apakah ini mudah diatasi? Ini sangat mudah. Matiin aja izin notifikasi dari aplikasi yang muncul iklan. Beres. Udah aman, beres. Atau mungkin ya kalau ada update terus dimatikan iklannya sama Xiaomi, bisa juga. Nah, untuk fitur keamanan ada ultrasonic in-display fingerprint scanner dan face unlock. Konektivitas tentunya ya 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 dong, Wi-Fi sharing tersedia juga. Bluetooth codecnya lengkap nih, dibaca aja lengkap ya. Dan di sini ada bonus fitur Qualcomm X-Pen. Nah, spesial buat yang satu ini ya. Untuk penggunaan Xiaomi Buds 5 Pro versi Wi-Fi yang belum datang ke meja kami. Oke, Xiaomi ditunggu ya. Ya, karena ngetesnya harus pakai ini nih ya kalau mau nyobain X-Pen itu. Jadi teoritis kualitas audio itu bisa lebih baik serta jangkauan koneksi bisa jauh lebih luas dibandingkan kalau kita pakai Bluetooth karena dia pakainya Wi-Fi. Lalu untuk USB OTG jelas bisa, NFC juga ada. Untuk display out tentunya bisa mirroring ke monitor eksternal maupun proyektor dengan kabel aman, bisa.
flagship kan? Bisa flagship. Oke, kita masuk ke pengujian performanya. Nah, kita mulai dari benchmark dulu ya. Di setting baterai, by default mode performanya itu ada di balance. Untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi, kita perlu ngatur dulu ke performance mode. Kita mulai langsung di Antutu 10. Entah kenapa kita nggak nemu yang nyampe 3 juta. Dia nyampe di 2,6 juta. Nah, mirip-mirip sama 12 giga kemarin ya. 2,6, 2,8. Jarang ada 3 juta. Ya hampir lah ada. Kalau 24 GB sih nyampe sih harusnya 3 juta ya. Untuk Geekbench 6 single core di 3058, multicore di 9220. Ini juga multicore-nya nggak nyampe 10.000 di sini ya sayangnya. Mungkin karena core prosesornya pakai yang normal, bukan yang di elevate yang dinaikin gitu ya. Untuk GFX Bench cartridge off-screen 1080p 128 fps. Lalu Trimax Slingshot Extreme Unlimited graphics card di 33.612. Trimax Solar Bay yang untuk ray tracing itu 42 fps. Oke, sekarang lanjut ke stress test. Kita tes pakai Trimark Wildlife Stress Test aja. Nah sayangnya di pengujian ini Xiaomi 15 Ultra dinyatakan overheat oleh dirinya sendiri. Ya, bukan oleh kami. Kami tidak menyatakan di overheat, tapi dirinya sendiri yang menyatakan overheat dan gagal lolos stress test yang satu ini. Ya, Trimark Wildlife ini memberikan stres dengan cara menjalankan benchmark 20 kali run ya. Dan notif overheat itu muncul di putaran ke-14. Saat kami cek suhu dari permukaannya itu ternyata bisa mencapai 53 derajat Celcius. Saya nggak tahu suhu di dalamnya itu nyampe berapa ya. Ini suhu yang udah ekstrim sih sebetulnya untuk sebuah smartphone. Apalagi ini suhu permukaan. Ingat, suhu permukaan bukan suhu prosesor. Suhu prosesor itu akan lebih tinggi lagi. Nah kalau kita uji pakai kipas, dia baru bisa berhasil stabil di kisaran 75% dapatnya. Nah dari tes ini juga mengindikasikan bahwa batas suhu tertinggi yang diizinkan oleh Xiaomi itu tinggi. Xiaomi mengizinkan suhu di atas 50 derajat dengan tujuan sepertinya supaya performanya bisa kencang terus. Normalnya smartphone itu sampai 45, 48 itu udah ngerem gitu biasanya ya. Kecuali kalau dia punya cooling system yang gila-gilaan, entah apa itu mungkin dia bisa lepas sampai 50-an ya. Nah performanya itu biasanya kalau di 45-48 itu sudah ditahan atau diturunkan. Itu yang wajarnya. Nah, nggak cuma soal gaming doang. Kalau kita ngerekam video 4K 60 fps outdoor misalnya, di sisi baiknya mungkin kita akan dapat aman tanpa patah-patah atau frame drop ya, karena kan suhu tinggi nggak ada masalah ya. Tapi kalau suhu sampai di atas 50 diizinkan, kayaknya sih bakal stop juga ngerekamnya karena tangannya perih ya. 50 tuh udah perih di tangan. Ya ini semoga Xiaomi bisa tuning performa dan suhunya lebih baik lagi. Nggak apa-apa loh, pakai profile bisa loh sebetulnya. Pakai profile aja ditahan. Jadi paling nggak kita bisa menemukan profile di mana suhunya tuh nggak setinggi itu untuk skin temperature. Kalau mau digas ya itu kan pilihan kita. Kita boleh bebaskan profilnya tuh langsung ngegas aja udah sampai 50 mau sampai 60 terserah deh selama nggak jebol. Nah terlepas dari stress test tadi, skor yang dihasilkan sudah menunjukkan performa Snapdragon 8 Elite yang memang monster sih sebetulnya. Dan kalau urusan overheat tadi itu kan di software test ya. Nanti kita lihat kalau gaming seperti apa. Oh ya, kalau kalian bilang, "Ya Bang, jangan pakai setting ultimate dong. Taruh di itu tadi di balance." Udah dicoba dan hasilnya sama aja. Ini limitnya Xiaomi aja yang ketinggian kayaknya ya. Oke, lanjut untuk gaming. Di sini kami uji dengan fitur boost mode-nya dinyalakan ya. Kita mulai dari Mobile Legends dulu. Grafisnya bisa ultra, refresh rate bisa di ultra. Jadi settingnya mentok untuk yang kita bisa dapatkan saat ini. Waktu dimainkan lancar 120 fps, nggak ada masalah sama sekali. Real Racing 3. Nah, ini sayangnya nyangkut di 60 fps karena refresh rate-nya nyangkut di 60 Hz. Apapun setting refresh rate yang kita setel ya, saat masuk game tetap dia turun ke 60 Hz. PUBG Mobile, setting maksimum yang terbuka adalah smooth 120 fps atau HDR Extreme atau Ultra HDR Ultra. Iya, setting tertingginya udah terbuka semua ya. Tapi karena ini game kompetitif, menurut kami smooth 120 fps akan lebih baik. Dimainin ya lancar 120 fps, nggak ada masalah. Keentengan buat SoC yang kayak begini ya. Oke, Genshin Impact kita mainin seperti biasa highest 60 fps selama setengah jam. So harapan kita semua performanya lancar di 60 fps, lempeng tanpa penurunan performa sama sekali. Oke, sekarang kita cek suhunya. Suhu di sisi layar tuh paling panas ternyata 44 derajat Celcius. Oh, nggak nyampe 50. Di bodi belakang juga paling panas 44 derajat Celcius. Tapi sebetulnya begitu dia lewat dari 42, ini udah mulai panas sebenarnya ya. Nggak se-ekstrim waktu di stress test tadi, tapi sejujurnya ini tetap agak sedikit di bawah harapan kami. Karena kami udah pernah lihat smartphone lain dengan Snapdragon 8 Elite juga yang hasil frame rate-nya mirip, bahkan sama ya, dan stabil juga. Tapi jauh lebih adem ya. Dan untuk sisi back cover-nya ini suhu tertinggi terlihat ada di dekat kamera tempat SoC diletakkan.
Nah, kalau bicara ranking-rankingan performance gini udah otomatis S+, mentok. Tapi kami tetap sarankan pakai kipas pendingin kalau mau dimainkan berjam-jam. Lanjut untuk watering wave. Kita tes dengan setting rata kanan seperti ini. Fitur auto FPS kita matikan. Frame rate ada di kisaran 60 FPS, lancar, nggak ada masalah. Ya memang sih kalau sampai ada game yang kurang lancar dengan SoC sekencang ini, artinya memang gamenya yang belum beres. Untungnya watering wave sekarang sudah jauh lebih baik dan lebih stabil ketimbang versi awal-awal. Makanya kemarin kita nunggu dulu ya sebelum kita pakai game ini untuk masuk pengujian. Hanya saja untuk game ini kami juga mau menyarankan pakai kipas kalau main berjam-jam karena ini termasuk game yang berat. Oke, lanjut ke pengujian kamera tapi bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Xiaomi 15 Ultra. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, yang lagi teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon paponya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Untuk video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri, saya sih nggak ada protes ya. Dari dulu tuh flagship Xiaomi udah pada beres-beres lah mikrofonnya. Vlogging nggak pakai mikrofon eksternal juga saya masih berani lah kalau pakai flagship Xiaomi seperti ini. Paling yang perlu dikembangkan lagi itu bukan dari segi kualitas mikrofonnya sendiri, tapi lebih ke fitur softwarenya. Kalau kita pakai mikrofon eksternal itu belum ada indikator kalau kita lagi pakai mikrofon eksternal. Jadi kita nggak tahu tuh kalau kita lagi rekam video pakai mikrofon eksternal, suaranya itu bener dari mikrofon eksternalnya atau dari mikrofon smartphone-nya sendiri. Paling itu aja sih. Oke, kita lanjut ke kamera selfie-nya. Saya pribadi nggak ada komplain soal detail, warna, ketajaman, stabilizer pun juga sudah bagus. Ada dua hal aja yang saya komplain. Pertama, itu kameranya tidak autofocus. Dari semua kameranya, kamera selfie-nya doang nih yang kurang berasa ultra. Harusnya di kelas ultra kayak begini, nggak boleh kompromi dong ya. Harus mengeluarkan teknologinya mentok kanan. Komplain saya kedua adalah dynamic range yang belum maksimal. Area terang masih terlihat overexposed, seperti belum ada HDR processing sama sekali. Kalau di lighting ideal sih gambar bagus sudah biasa. Tapi di kelas flagship ultra, tentunya di lightingnya sulit, kita sudah boleh meminta supaya videonya bagus juga. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera utamanya. Nggak banyak yang bisa diprotes dari kualitas gambarnya, udah luar biasa kok. Stabilizer tentunya aman, 4K 60 fps bisa stabil, dan di 8K 30 fps itu juga bisa stabil, aman lah. Tapi catatannya, untuk 4K 120 fps, EIS-nya belum jalan dan itu wajar ya. Bukan hal yang perlu diprotes. EIS di 120 fps untuk sekarang belum waktunya. Sekarang kita lanjut ke kamera ultrawide. Stabilizernya bagus dan tetap bisa stabil di 4K 60 fps dan 8K 30 fps juga bisa stabil. Menariknya lagi, kamera ultrawide-nya ini autofocus. Jadi bisa ambil wide angle makro juga. Dynamic range-nya juga sudah lumayan oke. Overall kamera ultrawide-nya mantep. Tidak terlalu jomplang saat pindah dari kamera utamanya. Setidaknya di kondisi siang ya. Kita lanjut ke kamera telefoto 3 kalinya. Detailnya mantep nih. Dan karena jarak fokusnya deket, telemakro video juga memungkinkan di sini dan hasilnya juga oke. Diingat aja ya, telemakronya itu di tele yang 3 kali, yang sensornya 50 megapiksel, bukan yang 200 megapiksel. Urusan stabilizer jelas telefoto itu wajar ya, kalau stabilizernya belum sebaik kamera utama dan kamera ultrawide-nya. Yang saya protes cuma di dynamic range-nya aja. Kamera utamanya oke, ultrawide-nya oke, tapi entah kenapa, spesifik di telefoto 3 kalinya ini, dynamic range-nya kurang oke. Bisa kita lihat area terangnya jadi overexposed, mau 30 fps, mau 60 fps juga sama aja. Yang aneh, saat kita pindah ke kamera tele 200 megapiksel, yang 4,3 kalinya, dynamic range-nya lebih baik. Ini aneh sih, pengalaman kameranya jadi kurang konsisten, masih ada miss di beberapa bagian. Oke, untuk kamera tele 4,3 kalinya ini luar biasa ya. Saya suka sekali dengan bokeh natural yang dihasilkan. Jadi untuk urusan fleksibilitas, ini memang luar biasa ya. Sedikit tips aja kalau kalian tidak suka kameranya jadi pindah-pindah sendiri, matikan aja fitur auto adjust lens di menu kamera yang ini. Ada plus minusnya sih. Tujuan fitur ini aktif by default itu supaya user bisa dapat gambar yang fokus dan terang terus. Tapi saya pribadi maunya tele ya tele, jangan tiba-tiba jadi kamera utama yang di crop. Saya sangat mengapresiasi Xiaomi bisa kasih opsi seperti ini, soalnya di flagship lain masih banyak loh yang belum bisa. Dari segi pengalaman multi kameranya juga sudah lumayan oke. Seperti yang kalian lihat, pindah-pindah antar kamera terasa sangat mulus dan sudah bisa pindah kamera ketika merekam di 4K 60 fps. Sayangnya, warna antar kameranya masih terasa geser sedikit. Bukan yang paling konsisten warna antar kameranya. Dan belum ada fitur untuk pindah langsung ke kamera selfie-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke low light. Kamera selfie-nya masih cukup bisa diandalkan. Noise-nya cukup bersih, tapi detail di wajah juga jadi berkurang sih. Terasa soft gambarnya. Jitter stabilizer ada tapi di level yang minim. Overall sekedar mencukupi aja, bukan yang spesial. Semoga ada upgrade signifikan di generasi berikutnya.
Biar title ultranya totalitas, jangan nanggung-nanggung. Untuk kamera utamanya sih aman ya, detailnya mantep, low light bukan masalah, 60 fps pun masih aman. Stabilizer juga tergolong rapi, tapi catatannya, kalau di 30 fps jitternya masih terasa sedikit. Kalau mau yang lebih rapi, kita tinggal pakai 60 fps-nya aja. Sekarang kita cek kamera ultrawide-nya dulu ya. Di sini saya merasa, kamera ultrawide-nya mulai kewalahan nih. Dari keempat kamera belakangnya ini, menurut saya, ultrawide-nya ini yang paling lemah. Nggak sampai level busuk sih, cuma terasa lumayan jomplang lah ketimbang kamera lainnya. Kalau kita cobain di 60 fps, lebih gelap lagi nih ultrawide-nya. Jadi untuk ultrawide-nya stay di 30 fps aja ya untuk kondisi seperti ini. Nah, lanjut dulu ke kamera tele 3 kalinya, hasilnya masih tergolong oke, noise-nya bersih dengan detail yang masih mencukupi. Hebatnya saat di setel di 60 fps masih sanggup untuk kondisi segelap ini. Nice. Untuk tele 4,3 kalinya juga sama, low light-nya masih mencukupi dan bisa diandalkan. Makanya saya bilang dari keempat kamera belakangnya, itu cuma ultrawide-nya aja yang masih terasa agak kurang. Soalnya telenya mantep-mantep kok. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke foto-fotonya. Kalau foto sih nyaris tidak ada yang bisa saya protes ya. Title ultranya itu terasa sekali saat lagi ngomongin fotografi. Ini udah urusan selera banget lah, suka atau nggak suka. Dari beberapa smartphone flagship yang saya coba, Xiaomi berusaha membuat fotonya terlihat apa adanya. Tidak terlalu banyak processing, terutama saat lagi foto orang. Kulitnya seperti tidak dibuat lebih cerah, ya apa adanya aja gitu. Sebagian orang akan suka dengan karakter foto apa adanya, tapi ada juga yang sukanya mukanya tuh udah kelihatan sudah dihaluskan atau dibuat lebih cerah. Jadi saya nggak banyak protes soal fotografi. Nah, untuk sampel foto-foto lainnya bisa kalian lihat berikut ini. Sekarang kita lanjut ke fitur ekstranya. Pertama saya coba itu slow motion. Sebetulnya 120 fps itu tidak hanya untuk kamera utama dan telenya loh. Semua kameranya sebenarnya support 1080p bahkan sampai 240 fps. Tapi memang kita hanya bisa akses lewat slow motion untuk sekarang. Kalau di mode video normal, hanya tersedia 4K 120 fps di kamera utama dan tele 4,3 kalinya. 4K 120 fps itu juga tidak bisa kita akses lewat slow motion. Ini bikin saya bingung sih. Mode 120 fps ke atas harusnya itu dimasukin aja ke slow motion. Karena normalnya orang pakai 120 fps ke atas ya untuk di slow-mo. Tapi di smartphone ini jadi terasa fiturnya tersebar dan kurang rapi. Intinya kita jadi harus agak ribet untuk mengakses 120 fps di berbagai kameranya. Padahal kemampuan seperti ini masih jarang loh ada yang bisa. Lalu saya juga cobain fitur promote-nya. Di dalam fitur promote-nya ini ada fitur lock juga. Lalu untuk ISO bisa dari 50 sampai 6400 untuk semua kameranya. Spesifik untuk kamera ultrawide dan kamera utama itu bisa sampai 12800. Shutter speed bisa dari 1/8000 detik sampai 30 detik untuk foto ya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang menurut saya kurang atau masih perlu diperbaiki lagi oleh Xiaomi. Yang pertama itu selfie-nya tidak bisa autofocus. Kemudian dynamic range video, selfie, dan kamera tele 3 kalinya itu belum maksimal. Berikutnya, masalah yang cukup serius yang saya alami adalah panas. Nggak bercanda ini panasnya. Menurut saya sih nggak normal ya untuk flagship. Merekam 4K sebentar aja udah terasa panas. Masalahnya, ketika panas, kameranya bisa sampai tidak bisa digunakan. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini kalau sudah terlalu panas. Jadi nggak cuma benchmark dan gaming, pengalaman menggunakan kameranya jadi kurang menyenangkan karena suhunya ini. Semoga Xiaomi bisa tuning performa dan suhunya lebih baik lagi. Dari sisi kelebihannya sih, kombinasi sensor 1 inci di kamera utama dan dual telefoto dengan kualitas yang tinggi memang membuatnya sulit dilawan oleh kompetitornya. Di flagship yang lain, hardware-nya tuh tidak sehebat ini. Walaupun ya ultrawide-nya juga masih belum maksimal sih menurut saya. Tapi paling nggak Xiaomi bisa bersaing di kamera utama, tele 3 kali, dan tele 4,3 kalinya. Lalu kemampuan 120 fps di semua kamera belakangnya, itu juga masih langka, bahkan bisa sampai 240 fps tadi ya. Meski pengguna mesti perlu belajar sedikit sih untuk cara pakainya, soalnya nggak semudah itu. Lalu untuk 8K 30 fps di ultrawide, di kamera utama, di kamera telenya, itu juga masih jarang ada yang bisa. Lalu soal karakteristik foto ala Leica, ini sih yang fotografer pada cari, cita rasa. Dan ini memang hal yang subjektif banget. Belum lagi kalau ngomongin fotografi kitnya.
Bagi fotografer, mungkin Xiaomi 15 Ultra ini bisa jadi alat fotografi yang menyenangkan dan seru. Sebagai penutup, apakah Xiaomi 15 Ultra ini kameranya bagus? Yes, kameranya sangat bagus, tapi belum maksimal. PR Xiaomi menurut saya sih lebih ke sisi software-nya. Hardware-nya mau udah gila banget ini kameranya. Akhir kata, thank you Xiaomi sudah berani bersaing lagi di kelas flagship Ultra seperti ini. Bagaimanapun juga, semakin banyak persaingan akan semakin baik untuk konsumen. Sekian pengalaman saya dengan kamera Xiaomi 15 Ultra. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, fotografi kit. Ya, ini saya harus agak komplain. Penampilannya keren. Keren banget. Ada dudukan buat jempol di sini, enak banget. Yang harus dipasang, kalau ada yang ngerti kenapa sih dudukan jempol ini mesti dipasang terpisah gitu ya. Karena di kamera-kamera yang mirrorless itu biasanya memang ini adalah aksesoris yang ditambahkan. Jadi satu ekstra yang menarik. Problemnya mereka lupa, begitu ini terpasang, posisi jempol kita ada tepat di depannya tombol untuk membalik kamera depan belakang. Jadi yang sering terjadi adalah lagi motret ya, jempol ditaruh di posisi resting di sini dan kepencet, ya langsung motret diri sendiri. Miss kecil-kecil ya. Kemudian di sini ada tombol untuk rekaman video dan ada tombol untuk shutter ya. Wah, saya suka nih ada zoom rocker. Ini asik nih ada zoom rockernya. Terlepas dari nggak mulus-mulus amat, tapi udah oke banget sih sebetulnya. Udah ada zoom rockernya di sini. Problem saya adalah misalnya kita lagi mode foto, terus kita mau rekam video, dia langsung ke mode video. Bagus dong, langsung mode video, langsung rekam video. Lalu begitu diberhentikan, kita pencet lagi tombol perekaman video, dia berhenti. Problemnya pada saat kita mau foto lagi, modenya nggak langsung pindah ke mode foto, tapi dia tetap di mode video. Jadi kalau kita pencet tombol jepretan yang gedenya ini, dia akan lanjut dengan merekam video lagi. Jadi di layar kita harus pindahin dulu ke mode foto ya. Kurang intuitif aja. Ini masalah software sebetulnya. Kemudian yang terakhir yang saya mau komplain keras adalah aksesoris shutter buttonnya. Ini satu aksesoris yang menarik dan bikin enak banget memang jepretnya. Enak banget. Di awal kita lihat, kok disediain 2 ya. Walaupun di foto mungkin kalian nggak akan lihat 2, cuma ada 1. Ini alasannya kenapa cuma terlihat ada 1 dalam foto kami. Kita lihat ada 2 ya, ada variasi warna. Problemnya adalah ulirnya ini kurang dalam dan menguncinya kurang begitu kuat. Jadi yang terjadi, di dalam 24 jam pertama, Chris berhasil menghilangkan shutter buttonnya. Jatuh. Dan ternyata tidak cuma 1 orang yang mengalami itu, ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama. Jadi shutter buttonnya tidak mengunci dengan baik di situ. Kemudian mungkin terakhir kalau saya mau kasih tambahan buat Xiaomi adalah ini kan sudah kayak kamera beneran ya. Kamera bener posisinya horizontal begini. Ya, lubang tripodnya mana? Sekalian dong, ada lubang tripodnya di bawah gitu. Masa pakai tripod jepit lagi gitu kan? Harusnya pakai ada lubang tripod juga sekalian di bawahnya. Itu sih, tapi ya kalau nggak ada juga masih nggak apa-apa. Karena masih ada aksesoris yang biasa dipakai buat handphone, bisa dipakai di sini. Oh ya, sama sedikit precaution ya, sedikit mesti diingat bahwa entah kenapa untuk casing, ini kan sebenarnya casing ya, tapi di bagian atas kanan kiri ini ujungnya itu nggak naik ya. Harusnya ujungnya naik lebih jauh lagi untuk melindungi layar. Ini terlalu tipis dengan layarnya. Jadi kalau kita taruh di atas meja agak serem ya. Jadi jangan taruh di atas meja seperti ini, jangan. Taruhnya berdiri aja deh, kan dia bisa diberdiri ini. Nah, berdiri aja deh, atau ya menghadap ke bawah. Ya jangan juga sih, berdiri sih harusnya. Ya gitulah pokoknya. Tapi intinya kalau ditaruh dengan kaca di bawah atau layar di bawah itu agak serem karena ujungnya itu kurang begitu menjaga. Apalagi dengan ada thumb rest-nya di sebelah sini, dia akan jadi menungging sedikit, semakin kena itu layar ya. Jadi memang ini adalah sebuah aksesoris yang sangat menarik sekali, makanya bisa enak sekali, tapi memang ada hal-hal kecil yang masih harus diperbaiki dari Xiaomi. Oke, lanjut ke pengujian baterainya. Dengan YouTube Local Video Playback 1080p non HDR, baterainya bisa bertahan 28 jam 5 menit. Bagus, keren. Nah, bagus ya bisa kayak gitu, tapi memang itu terjadi karena baterainya 5400 ya. Tapi untuk 5400 ini 28 jam udah lumayan oke sih sebetulnya. Kemudian untuk YouTube streaming selama 30 menit baterai cuma turun 2%. Untuk mainan TikTok juga baterai cuma turun 3%, biasanya sekitar 4% ya. Genshin Impact 30 menit highest 60 fps baterai turun di 12%. Ini masih normal lah situ ya. Overall baterainya tergolong yang lumayan awet ya, sesuai dengan harapan kami untuk baterai yang 5000-an mAh. Lebih dari 5000 mAh maksudnya. Nah, untuk charging 0 sampai 50% butuh waktu hanya 21 menit, sementara 0 sampai 100% butuh waktu 56 menit.
ini udah kenceng karena di bawah 1 jam. Tapi untuk charger yang 90 watt, menurut kami harusnya bisa lebih kencang lagi yang satu ini ya. Nah, jadi mari kita coba kalau kita kipasin smartphone-nya saat lagi ngecharge. Oke, sekarang 0 sampai 50% tercapai dalam waktu hanya 14 menit. Sementara 0 sampai 100% kita dapat 43 menit. Jadi dengan pendinginan ekstra terbukti chargingnya bisa lebih kencang. Nah sekarang Chris iseng banget ya ngetes sekali lagi. Oke, bagaimana kalau HP dikipasin, charger dikipasin juga 0 sampai 50% 14 menit. Sementara 0 sampai 100% juga masih di 40-an menit juga sih. Ya nggak terlalu jauh beda sebetulnya. Jadi yang penting itu HP-nya yang harus dikipasin. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix tentunya udah L1, support Full HD, HDR10, Dolby Vision, AV1, ya udah wajar lah ya. YouTube smartphone ini juga support playback sampai 4K 60 dan udah support HDR. Haptic feedback, mesin gitarnya udah level flagship. Ya memang flagship. Jadi ngetiknya udah nyaman, akurat dan presisi. Oke, untuk harganya 16.512 harganya di 16.999.000. Sementara 16 1 TB harganya di 19.999.000. Dan ada bonus fotografi kit harga 1,9 juta untuk yang ikutan masa pre-order di awal peluncurannya. Nah menurut kami untuk apa yang ditawarkan Xiaomi 15 Ultra ini harganya murah. Apalagi kalau yang beli di awal-awal ya. Tapi bukan berarti dia yang totally sempurna banget. Nah sekarang kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, HyperOS. Entah kenapa ini masih ada tipis-tipis iklannya ya. Walaupun hanya bentuk dalam notifikasi. Harusnya flagship udah ditiadakan lah ya iklan-iklannya. Ya mungkin juga setelah video ini juga dimatikan iklannya. Bisa jadi. Nanti diikuti saja perkembangannya seperti apa ya. Tapi paling nggak pada saat pengujian memang ada. Lalu suhu kerjanya ini tergolong tinggi. Kalau nggak bisa dibilang tinggi banget ya. Ini level kelas HP gaming ya. Sayangnya nggak hanya di gaming, tapi penggunaan kamera yang intens juga membuat ini HP terasa panas ya. Semoga ini bisa diperbaiki oleh Xiaomi. Modalnya profile doang kok Xiaomi. Bisa, harusnya bisa ya. Kemudian meskipun 4 kamera belakang udah terasa ultra, tapi sayangnya kamera selfie-nya belum. Ini belum ultra kamera selfie-nya ya. Kemudian masih ada beberapa keterbatasan teknis pada kamera seperti yang dijelaskan oleh Chris tadi. Nah, kemudian untuk yang dapat bonus fotografi kit hati-hati sama tombol shutter tambahannya karena mudah untuk hilang di situ ya. Dan kemudian kami menyayangkan kenapa teknologi variable aperture yang sempat ada di Xiaomi 14 Ultra tahun lalu dihilangkan di sini. Jujur, salah satu fitur yang saya tunggu-tunggu dari 15 Ultra masuk ke Indonesia adalah waktu itu semoga ini datang dengan variable aperture. Nggak ada, dihilangin. Padahal menurut kami itu solusi untuk sensor besar 1 inci. Jadi bokehnya itu bisa diatur. Mau bokeh banget bisa, mau dibikin lebih dalam depth of fieldnya bisa gitu. Sebetulnya itu solusi yang bagus banget sih. Tapi entah kenapa menurut Xiaomi katanya itu dilakukan supaya tidak terlalu tebal di sininya, sensornya jadi nggak terlalu gede ya, atau paket kameranya nggak terlalu besar di situ. Dan katanya itu bisa dihandle dengan software juga. Walaupun yang part terakhir kami agak ragu sih. Kalau yang tebal sih yakin sih, mungkin gara-gara itu juga. Walaupun sebetulnya ya ini kan udah ultra. Nggak apa-apa lah, ini udah berat juga kok. Tanggung sekalian gitu, pentok rata kanan. Itu aja ya. Nah oke, lanjut untuk kelebihannya. Jelas kemampuan kameranya secara overall ini luar biasa. Fiturnya juga melimpah. Performanya juga sangat kencang kan pakai Snapdragon 8 Elite ya. Layarnya udah kelas flagship. Setting grafis game itu terbuka semuanya udah kayak HP gaming. RAM 16 GB ya, LPDDR5X pula. Storage UFS 4.1 sampai 1 TB juga ada. Charging lumayan kencang di sini. Chargernya masih ada dalam boxnya. Speakernya udah stereo dan mantap juga speakernya. Infrared buzzer ada di sini. Ultrasonic in-display fingerprint udah ada. NFC, IP68, udah 5G juga. Fitur AI-nya juga udah lengkap banget ya. Update OS-nya 4+5 di sini. Udahlah ini flagship banget ya. Nah, pada akhirnya Xiaomi 15 Ultra ini memang menawarkan kemampuan flagship sejati dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan flagship lainnya. Iya, dibandingkan flagship tetangga yang sama-sama 1 tera, harganya beda hampir 10 juta. Jadi jangan heran kalau saya bilang ini murah ya. Ini cocok untuk semua orang yang memang mencari smartphone flagship karena performa yang kencang, serba bisa dan kamera yang mumpuni. Bagi kami alasan terkuat untuk memilih Xiaomi 15 Ultra ini ada di kameranya sebetulnya. Ya smartphone lain tuh ada yang ngasih tele 200 megapiksel tapi telenya cuma 1 ya. Lalu ada yang bisa dual telefoto tapi sensornya belum maksimal semuanya gitu ya. Lalu ya jelas sensor 1 inci. Langka yang punya sensor 1 inci ya. Dan yang jelas perpaduan sensor 1 inci di kamera utama dengan tele 200 megapiksel cuma dia yang punya ya. Jadi dari sisi hardware-nya Xiaomi udah totalitas kecuali mungkin kamera selfie-nya ya.
Nah, tele makro 3 kali dikombo dengan tele 200 megapiksel untuk zoom lebih panjang itu jadi fleksibel aja untuk beragam kebutuhan. Mau konser, mau liputan, foto bunga, peliharaan, makanan, semuanya terpenuhi dengan hasil yang mantap-mantap ya. Nah, ketika Xiaomi udah restock smartphone ini dan kalau kalian tertarik untuk beli, pastikan cek bagian hal yang perlu diperhatikan tadi aja ya. Panjang juga sih tapi gak apa-apa, diperhatikan aja. Diperhatikan baik-baik supaya tidak ada penyesalan saat check out. Ya, akhir kata, kami cukup mengapresiasi Xiaomi karena sudah berani menghadirkan seri ultranya ke Indonesia. Karena makin banyak persaingan, pada akhirnya konsumen yang diuntungkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.